Yang pertama sih gue pengen melakukan perubahan dalam diri gue. Gue mau jadi kaya. Alasannya karena gue mau ngebeli omongan orang-orang yang udah menghina keluarga gue nih. Ketika hari ini hari terakhir gue gitu kan, gue akan mendoakan nyokap gue semoga masuk surga dari pagi sampai malam sampai gue nyawa gue yang itu. Pas gue mau setan mukanya itu kaki potong dong. Ngocok, ngopi, cekcok. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Thank you berat buat kalian semua yang udah subscribe channel Raden Kreator. Gue doain mudah-mudahan rezekinya nggak bakalan putus. Amin. Amin. Oke, di ngocok kali ini gue ngedatengin bintang tamu yang biasa di luar, nggak biasa di dalam. Masuk angin dong. Mungkin lu bisa kenalin diri lu dulu sama penonton setia Raden Kreator. Oke, gua Angga, anak Depok nih. Ya, Udah gitu doang. ya gimana lagi? Masa gua mau detailin alamat gua? Kita pada ke rumah lagi. Iya, iyalah. Kita kuncian. Kunci Inggris. Gimana kabarnya? Alhamdulillah gini-gini aja. Gini aja. Gini-gini aja. Yang penting masih bisa menjalani hidup. Iya. Alhamdulillah ya. Sekarang sibuk apa, Nge? Sibuk sebenarnya ngikutin schedule aja. Ya kalau gue disuruh masuk pagi ya gue pagi. Yang penting begawe men. Yoi. Itu aja. Karena apa ya? Kalau gue nggak gawe orang di rumah makan apa? Ya makan nasi lah. Ya kalau gue gak gawe bagaimana? Gue beli nasi ya kan gitu. Masa gue mau nanam padi dulu, gue tumbuk. Ya, jadi gini, Nge. Apa tuh? Gua mau nanya sama lo. Kalau lu dikasih umur yang panjang, hal apa yang mau lu rubah? Yang pertama sih gue pengen melakukan perubahan dalam diri gue. Contohnya? Ya contohnya dengan cara hidup gue atau dari apapun itu sebagai ya gue kan anak pertama nih. Sebagai anak pertama mungkin gue harus lebih apa ya, lebih harusnya lebih menonjolkan sikap ke adik-adik gue sebagai abang gitu kan. Karena menurut gue selama ini gue belum bisa menjadi abang yang baik buat mereka menurut gue. Iya. Nah itu suatu perubahan itu sebenarnya ya semua orang pun pengen berubah. Semua orang pun pengen berubah kan. Cuman kembali lagi kan kita tidak bisa menghapus masa lalu di masa itu. Ketika sekarang sudah berubah masanya, kita akan mengikuti alurnya, gitu kan. Ya kalau untuk sekarang ya gue jalanin aja apa yang ada. Karena gue pernah dapat omongan dari bokap kandung gue dulu. Terserah lu mau jadi apa, yang penting lu sekolah. Lu ada ijazah, lu bisa kerja. Kalau soal hidup, lu jalan lurus aja, mengalir aja. Tapi jangan mengalir seakan-akan lu senak-enak lu aja, jangan. Tetap kudu diarahin ya. Tetap kudu diarahin. Ketika lu mengalir sampai lu nggak sadar, tiba-tiba lu ke koya, lu kan nggak tahu, ya kan? Lu ke koya banyak tai segala macam. Ya namanya orang tua. Iya. Sekarang ya gue broken home nih. Gue
dapat istilah itu dari bokap gue, ya sampai saat ini sekarang pun gue masih menganggap masukan dari orang tua gue, entah nyokap entah bokap gitu kan, semua pasti bakalan gue ingat dari dulu sampai sekarang. Itu gue masih gue ingat apa yang dia omongin ke gue, masih gue ingat sampai sekarang. Mau sampai kapanpun gue pasti bakalan ingat begitu. Nah, kenapa gue masih ingat? Menurut gue ya, orang kalau ingin menjadi sesuatu yang lebih baik akan belajar dari masa lalunya. Mungkin orang tua gua ngasih tahu gitu karena dia belajar dari masa lalunya. Dia nggak mau anak-anaknya ini ngikutin jejak dia ataupun merasakan hal yang sama seperti yang dia rasain. Iya. Menurut gua begitu Iya. sih. Jadi gua berusaha ya semaksimal mungkin menjadi yang terbaik aja. Meskipun gue dipandang buruk di mata orang lain ya, seenggaknya gue di mata keluarga ya gue mendorong Keburukan. perilaku yang baik lah Oh. untuk keluarga, mencontohkan perilaku yang baik Iya. lah untuk keluarga, seenggaknya begitu. Meskipun orang tua gue tidak kasar gitu ya, Iya. tanda kutip tidak mencontohkan perilaku yang baik gitu kan, seenggaknya gue punya alasan kenapa gue harus berbuat baik, ya karena ya itu orang tua gue mungkin tidak berbuat baik dengan semaksimal mungkin ataupun tidak mendukung ataupun karena lingkungan juga kan, ya gitu aja sih menurut gue. Gue mau nanya lagi nih, kalau misalkan lu dikasih pilihan, lu mau terkenal apa mau kaya? Gue mau jadi kaya. Alasannya Karena gue mau ngebeli omongan orang-orang yang udah menghina keluarga gue sih. anjay. Menurut gue itu sih. Bukannya karena gue dendam ya. Gue orangnya nggak dendam, tapi gue ingat. Dia berperilaku seperti ini karena gue begini. Dia berperilaku seperti ini karena gue begini. Ketika gue sekarang gue udah punya pekerjaan tetap, gue terus story nih ya, terus story. Gue pernah dapat omongan dari orang lain, bahkan dari bini gue juga. Pertama dari orang lain. Orang lain ini pernah ngomong, gue nggak bakal bisa maju kalau bukan karena nyokap gue. Gitu. Sebenarnya, gue nggak pernah mengandalkan nyokap gue tentang entah gue kerja di mana, entah gue dapat penghasilan dari mana. Gue nggak pernah mengandalkan itu. Gue selalu berusaha ataupun bisa dibilang gue selalu menolak ajakan nyokap gue kalau harus begini, kamu ini ada teman mamah nih begini almarhum nyokap gue gitu kan. Gue selalu menolak karena kenapa? Gue nggak mau kesuksesan gue itu dibantu dengan ya walaupun itu nyokap gue ya, mungkin nyokap gue ngasih jalan itu karena emang yang terbaik buat gue. Iya. Menurut gue jalan terbaik itu tuh apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan. Menurut gue ya, sekali lagi untuk kalau lu nanya gue mau terkenal atau mau kaya, gue mau kaya. Karena selama gue dari kecil sampai sekarang, hal yang paling gue beratkan itu adalah suatu kekayaan yang bisa dipamerkan ketika arisan keluarga, apalagi lebaran. Asli parah anjing. Gua bener kacau anjing, gua ngerasainnya. Apa ya? Lu membuat kelompok dengan si kaya dan si miskin gitu. Sebenarnya bukan koloni sih, basis. Gue kata basis. Gue nggak tahu juga ya apa yang dipikiran mereka. Cuman menurut gue hal-hal seperti ini menurut gue itu harus dihentikan, karena lu nggak akan tahu besok lu akan kayak gimana dan lu nggak akan tahu esok lu akan hidup atau enggak. Begitu men. Menurut gue gitu sih. Jadi gue milih kaya. Tetap ya pada pendirian deh. Tetap pada pendirian. Gue mau kaya. Pertanyaan gue yang berikutnya gini, Nge. Apa yang lu lakuin
kalau hari ini adalah hari terakhir lu di dunia? Kalau hari ini hari gua terakhir. Salah terbang masjid. Bocil FF. Gua akan ketika gua kalau misalnya hari ini gua hari terakhir di dunia, mungkin apa ya? Gua akan gua nggak tahu ini formal ataupun gimana ya. Yang pasti sih menurut pemikiran baik gua nih. Iya. Gua pasti akan sholat sepanjang waktu. Kalaupun gua tahu gua hari ini gua hari terakhir gitu ya, gua sholat, gua berdoa supaya almarhum nyokap gua masuk surga. Udah itu aja sih kalau kata gua. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Udah. Karena apa ya? Menurut gua ya, doa terbaik gua itu adalah doa untuk orang tua gua ataupun untuk nyokap gua. Menurut gua itu aja sih. Kan selama ini semenjak nyokap udah nggak ada, gue merasa kayak awal-awal sesudah nyokap gue meninggal, gue sempet beberapa hari itu kehilangan arah, men. Jadi gue merasa gue bingung, gue harus kayak gimana dan gue harus menjalani hidup kayak gimana. Karena selama ini kan gue selalu disupport sama nyokap kan, selalu bilang begini. Ya gue selalu ngikutin arah dia, karena ya mungkin ya emang di sini tuh cuman nyokap gue doang yang bisa gue andelin kan, soal gue harus gimana mah gitu, begini. Karena nyokap gue selalu ngasih masukan. Menurut gue itu sih, ketika hari ini terakhir gue, hari terakhir gue gitu kan, gue akan mendoakan nyokap gue semoga masuk surga dari pagi sampai malam, sampai gue nyawa gue diangkat. Jadi intinya orang tua lu lebih paham lu banget gitu ya? Lebih paham gue dibanding yang lain. Maksudnya udah tau lah lu karakter kayak gimana. Tahu lah. Dan dia juga tahu istilahnya jalan buat lu gitu loh. Lu tuh harus begini nih. Lu mau tahu gak, Jong? Sebelum gue nih, sekarang kan gue apa ya? Istilahnya gue naik nih. Gue kan dari valet jadi bellboy kan. Waktu gue ngelamar bellboy, Cong, lu mau tahu nggak? Hal yang paling gue bikin semangat, kecewa itu waktu Bokin gue bilang, gue nggak bakalan bisa dapet kerjaan kalau bukan karena orang dalam. Lu mau tahu nggak? Gue bukannya gue sakit hati, gue cuma kecewa aja. Kenapa orang yang selama ini gue perjuangkan dan selama ini gue pertahankan, sampai gue harus memikirkan dia untuk kedepannya, malah dia mematahkan semangat gue. Kenapa? Cuma nyokap gue yang bisa bilang, ya udah ikutin aja gitu. Ya kalau emang lu merasa sanggup, ya lu lakuin aja. Ya gue mah cuma bisa ngasih doa aja. Kalaupun lu merasa lu nggak sanggup, ya lu bilang mungkin ada jalan lain. Kalau nyokap gue bilang begitu sih. Nah, kenapa di saat ini gue lagi semangatnya Tuhan malah ngambil orang satu-satunya yang mensupport gue gitu kan? Ya, emang udah takdir sih sebenarnya, Cong. Kita kan nggak bisa melawan takdir. Kalau seumpamanya nih, misalkan lu meninggal hari ini, apa sih penyesalan lu? Yang bikin lu nyesel apaan? Berat banget ini. Penyesalan gua itu jadi dulu gini, Cong. Jadi setiap gue punya kerjaan baru gitu, tanpa, ya gue nggak tahu ya, entah nyokap setuju atau cuma basa-basi semangatin gue untuk dapat karena di kerjaan itu di suatu tempat gitu kan. Gue nggak tahu nyokap mensupport atau gimana.
pokoknya setiap dia nelpon waktu pada saat sakit kemarin tuh terakhir dia nelpon gue selalu gue tolak. Bukan walaupun itu di hari libur gue ya walaupun di hari libur gue ya, suatu menurut gue sampai hari ini itu suatu kerinduan yang nggak bisa tergantikan, Cong. Menurut gue penyesalan gue itu kenapa harus gue tolak teleponnya, padahal itu hari terakhir dia. Gue pernah menolak dia waktu pas dia pagi-pagi, bukan pagi-pagi sih, jadi sebelumnya kemarinnya gitu, sebelum dia meninggal ya, kemarinnya dia sempat nelpon gue pengen ngobrol begini, gue bilang gue lagi kerja begini segala macem. Gue menolak telepon itu padahal sedangkan gue di tempat kerjaan itu lagi nyantai. Itu menurut gue penyesalan gue itu kenapa gue nggak selalu mengangkat telepon nyokap. Iya. Ya mungkin hal yang serupa itu akan dirasakan oleh orang yang pernah merasakan itu, menurut gue gitu sih. Gitu, itu aja sih. Lu tahu kan kalau manusia itu hidup berdampingan sama jin? Wah, iya benar. Bener nggak? Benar. Gue kan belum nanya. Enggak, gue nanya dulu. Gue mau cerita nih. Gue nanya dulu baru lu cerita. Enggak gue ada cerita satu. Iya, gue nanya dulu. Iya udah. Makan guys. Jin yang menyerupai apa yang bikin lu ngibrit? Baru dah tuh lu cerita. Gue belum pernah ini ya. Gue belum pernah ngeliat sampai muka gitu ya. Tapi belum lama ini, mungkin masih hitungan beberapa bulan mungkin ya. Entah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Jadi gue nongkrong nih di rumah gue nih di depan. Di depan gubuk rumah. Di depan di gubuk gue tuh. Iya. Gue berdua sama temen gue, Cong. Iya. Sekitar 1:30 atau jam 2-an atau mau jam 2 lah gitu kan. Tiba-tiba jatuh nih. Blah. Apaan yang jatuh? Gak tahu gue nggak tahu. Pikiran gue tuh ini batang pohon kelapa kali kan gitu kan. Batang pohon kelapa nih karena kan kebun mulu kan. Di daun. Iya. Enggak, pokoknya batang kelapa aja. Batang kelapa dari ya pokoknya tangkai dahan kelapa dah. Iya, yang biasa buat bikin sapu. Gitu. Iya, sama batang-batangnya tuh yang tahu gede tuh. Gua. Setelah berapa menit kemudian gue mikir, perasaan kagak di sini kagak ada pohon kelapa gitu. Gue mikir begitu, Cong. Gue masuk ke dalam ke rumah, gue ambil senter. Gue berdua doang, serius gue berdua doang sama temen gue. Gue senter di sebelah ujung depan sebelah sono kan ada seng tuh. Iya. Gue senter ternyata kakinya. Cong. Kaki siapa? Gue nggak tahu kaki siapa. Gue senter Gede, warna hitam. Gue nggak tahu berbulu apa enggak ya. Pokoknya warna hitam aja. Gue senter. Enggak, lu nyenternya ke tanah, ke bawah. Ke seng itu. Ke seng gue cari-cari gini pas gue. Pokoknya gue senter ke seng. Ya gue langsung piling ke bawah aja. Gue langsung piling gue ke bawah aja. Set. Itu gue ngeliat kakinya langsung. Gue ngeliat kakinya pas naik ke sini ke kiri. Gue udah nyampe dada. Kalau nggak salah udah nyampe dada dah. Pas mau dia posisinya lagi duduk. Kayak rebahan, tau gak lo? Iya, maksudnya nyender begini. Rebahan lurus. Oh, Rebahan lurus. Iya, tahu. Pas udah mau nyampe mukanya, hilang sumpah. Ada temen gua, saksinya ada. Kaki serius gua. Gua mau setter mukanya. Wah, itu kan di depan rumah gua kan pohon belimbing kan 3 baris tuh. Dikali 5 15 kan. 5 kali 5 15. 3 kali 5 dong anjing. Lah emang berapa? Lu mau berapa? 95. Iya. Itu pas gua mau setter mukanya, itu dia
Gue nggak tahu dia terbang atau gimana, atau dia loncat, apa dia kaget. Padahal gue nggak tahu, namanya orang. Gue nggak tahu. Kegap dah gue. Itu 15 pohonnya itu langsung gerak barengan, Cong. Semua pohon belimbing gua tuh depan rumah gua tuh, semua buah belimbingnya jatuh semua. Itu gua kabur, temen gua kabur. Gua liatin depan pintu gua mampus lo, gua bilang, lu mau lewat mana lu, ketahuan kegep sama setan lu. Gua bodo amat dah, gua agak mikirin deh, yang penting gua mikirin hidup gua aja dah. Gua jujur aja, gua sama setan gue penasaran, tapi gue takut. Gue penasaran tapi gue takut, serius. Jadi kalau masalah lu bilang gue percaya apa enggak kalau manusia itu berdampingan sama jin, gue percaya. Karena ada satu cerita lagi, bini gue kan di rumah gue kan, gue, bini gue, anak gue 2, mertua gue 2 berdam kan. Ya empoknya kadang-kadang mampir gitu, nginep sampai berapa lama kan gitu kan. Cuman yang ngeliat waktu itu mertua gua sama bini gua, katanya gua masuk kamar mandi. Di saat itu padahal gua lagi kerja, Cong. Gua masuk kamar mandi, coba ngapain? Gua kata, gua percaya kalau kita tuh hidup berdampingan dengan jin. Gua percaya karena ya itu. Awalnya gua nggak percaya, Cong, karena gua merasa penasaran, tapi gua takut. Tapi cuman sampai sekarang detik ini nih, gua belum pernah ngelihat muka jin ataupun setan gitu. Gua belum pernah. Jangan sampai lah gitu, jangan sampai gua ngeliat gitu. Tapi pengen. Nggak pengen gua, karena gua takut setelah gua melihat muka itu, gua kenapa-napa ataupun gua gimana gitu. Iya. Gua takut. Tapi gua penasaran, serius, asli. Gua mencoba untuk berpikir positif aja udah. Yang penting apa yang terjadi sekarang nih, ya semoga besok lu lupa, gitu aja. Kejadian terhoror apa yang pernah lu yang pernah lu alami dan lu ingat sampai sekarang? Kejadian horor itu yang tadi pertama. Yang kedua, jadi begini, Jong. Dulu nih waktu gue belum menikah nih, dulu gue pernah nongkrong di dekat rumah gue tuh. Jadi dekat rumah gue tuh ada musola di Tanah Baru. Di dekat rumah gue tuh ada musola. Di depan musola gue nongkrong dengan ya bergaulnya anak-anak muda lah dulu, dengan minuman lah segala macam. Gue ngobrol segala macam sambil tiba-tiba ada yang ketawa, Cong. Gue bukannya nantang ya, gue cuma mau tahu siapa sih yang ketawa. Gue gitu, tawa lagi dia, Cong. Menurut yang gue denger infonya kan, semakin ketawa itu jauh, dia semakin dekat kan. Gue bilang, sini lu kalau berani, gue kata gitu. Gue cuma pengen tahu lu kayak gimana sih, gue kata gitu kan. Ngejauh tuh, Cong. Terus gue bilang, coba sini, gue kata gitu kan. Namanya orang udah halusinasi kan, siapa yang tahu kan. Gitu kan. Tiba-tiba itu suara ada terus ngilang. Di deket musola gue ada pohon mangga, Cong. Ada pohon mangga. Jadi itu mau pohon mangga, ceritanya itu zaman dulu. Nah, asal usul si jin ini nih, si setan ini nih, itu dari pesantren dekat rumah gue. Namanya pesantren apa sekarang ya? Dulu namanya pesantren Nusantara. Dulu pesantren Nusantara namanya. Gue nggak tahu sekarang ya, karena gue udah jarang di situ. Jadi pesantren itu tuh dulu pernah ada suatu kejadian, Cong. Itu pesantren kebakaran. Sampai ada beberapa anak kecil yang kebakar di situ. Mati kebakar di situ kan. Ada beberapa orang juga yang ngelihat si penunggu di situ itu keluar semua. Gue ngeliat. Orang-orang itu ngelihat. Nah, gue nggak sempet ngelihat. Tapi temen gue lagi ngechat di kamar mandi pesantren itu tuh. Di samping botol kaleng cat dia tuh.
Itu kaki pocong dong. Itu kaki pocong dong. Dia cerita ke gua. Dia bilang, lu orang pertama yang gue ceritain kalau gue ngeliat pocong. Gue orang pertama. Gue apa ya? Pengalaman pertama ngelihat pocong secara langsung hari itu juga siang-siang anjing. Siang-siang. Setelah dia ngeliat pocong, dia langsung ke rumah gua karena dia mikir rumah gua dekat dari itu kan. Dia bisa minta perlindungan, sedangkan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua bilang gitu kan, siang-siang gua mau ngapain? Gua mau gebukin tuh pocong. Gua katakan, gua gebukin dia ngilang. Gua katakan, yang ada gua digebukin. Gua katakan, ya udah gua nggak percaya tuh dia, Cong, karena gua belum pernah ngeliat. Emang sampai sekarang ini gue belum pernah ngeliat mukanya gitu, baru ya sekedar yang tadi gue bilang dari kaki sampai ya seginilah, sedada lah, baru sedada lah. Nah pada saat itu waktu gue mabok, gue sekedar menantang lah gitu kan, gue cuma pengen ngilangin penasaran aja gimana sih muka lu gitu kan. Sampai saat ini gue belum pernah ngeliat kejadian horor itu yang menjadi hantu sebenarnya buat gue tuh. Kenapa gue gak bisa ngelihat muka tuh setan gitu, nggak pernah ngeliat muka tuh setan. Tapi kejadian horor yang paling gue alami yang lain gitu. Jadi dulu gue baru nikah sebulan apa atau mau sebulan gitu. Gue sempet dapet, gue nggak tahu ya, mungkin dari orang dua tersebut itu bilang katanya gue dapet kiriman atau gimana gitu kan. Tapi menurut gue yang gue rasain gitu beda, Cong. Gue di Oba, jadi gue balik kerja itu pagi gue masih ingat banget jam 6 lewat dikit. Itu gue bangun jam 8 itu tangan gue udah miring dua-duanya nih, bibir gue menyon, mata gue udah melek-meleknya gitu. Tapi masih gelap. Itu beberapa orang dari adiknya mertua gue ngobatin itu kagak mempan. Sampai akhirnya nyokap gue bawa orang dari kampung gue, dari Jampang gitu, bawa dari abis maghrib sampai jam 12 malam. Dia bilang sama gue, jangan dilawan, dia bilang gitu. Liatin aja, sekedar penasaran aja apa sih yang ada di dalam. Jujur ini ya, di saat itu gue ngeliat, gue nggak tahu sosoknya apa ya, tapi gue lihat dia ini orang gede tinggi tapi punya tanduk dong. Dia punya tanduk, sumpah. Dia punya tanduk. Gue bilang, nah di bayangan itu, jadi gue apa ya, ini kaki gue nih, ini tangan orang dia nih, baru satu orang nih. Jadi deket gini nih, kagak nyentuh tapi deket gini. Itu gue bisa ngelihat apa yang ada di dalam gue, di dalam diri gue bisa ngelihat semuanya, Cong. Tapi yang model ini cuma satu yang bertanduk nih, diusir sama dia, hilang, udah nggak ada. Tinggal yang lain gue tau lah, gue bilang gitu kan. Nah sampai akhirnya gue merasa tangan gue ini tuh nggak bisa gerak. Gue kehilangan kesadaran. Tiba-tiba pas gue sadar itu 2 orang, Cong, udah. Jadi nyokap gue manggil 2 orang. Tiba-tiba pas gue sadar itu udah 2 orang yang nanganin gue. Dia bilang, jangan dilawan. Ya sekedar penasaran aja, lu ngeliat aja, dia bilang gitu. Cuma ngeliat aja, nggak usah ditanya ataupun diikutin, nggak usah, cuman dilihat aja udah gitu, kata dia gitu. Ya namanya orang penasaran kan, maksud gue belum pernah ngeliat hal kayak gitu, tapi namanya orang penasaran ya gue pengen tahu dong, lu dari mana sih gitu kan. Gue sebenarnya ada 2 itu yang bertanduk sama cewek. Jadi gue dulu kerja masang kayak event gitu, Cong, backdrop kayak panggung gitu di epicentrum sini. Epicentrum. Gua buang air kecil nih ke basement berapa kali, gue dari atas sampai bawah kayak kalau nggak salah 3 kali dah. Itu toilet kosong. Jadi gue balik ke rumah, si cewek itu
ngikut ke gua, dia minta dibalikin. Gua ngomong sama cewek, kalau sama cewek itu gua ngomong serius, gua ngomong sama cewek itu, gua bilang lu kalau mau balik aja, gua bilang gitu kan. Gua nggak pernah ngajak lu, gua bilang gitu sama dia kan. Tapi yang si petanduk ini, dia kayak ngegandeng si cewek ini supaya gua datang ke sana sendiri gitu. Gua nggak tahu tujuan si yang bertanduk ini kan apa. Pokoknya si dua orang yang nyembuhin gue ini, dia bilang jangan diikutin, jangan ditanya gitu. Tapi ama khusus yang si bertanduk ini ya, kalau sama cewek nggak apa-apa karena ini cewek mulai dari sini kan. Terus gue bilang oh ya udah, gue bilang gitu kan. Tapi setelah itu gue nggak sadar. Menurut cerita bokin gue sama mertua gue nih, dia bilang gue melakukan hal yang aneh di saat itu kan. Nah, gue sadar lagi udah mau jam 12, kata si yang dua orang ini lewat dari jam 12. Gue lewat cong, serius. Katanya gue udah mesen kuburan deket rumah kong gue, deket kuburan kong gue. Serius, gue udah mesen. Gue nggak tahu itu sadar atau enggak. Yang pasti gue merasa kalau gue udah mesen kuburan deket kuburan kong gue. Itu sih menurut gue hal yang paling horor menurut gue. sampai gue bisa menentukan gue harus dikubur di sini. Padahal gue belum tahu kalau gue hari itu akan mati. Horor juga ya. Parah nih. Gue nggak tahu itu karena horor atau karena hal yang lain ya, gue nggak tahu dah. Karena di saat itu gue melakukan hal yang lain. Tapi itu asalnya dari mana itu yang bertanduk? Gue nggak tahu. Menurut info setelah beberapa lama gue habis begitu ya. Jadi kan adik gue yang cewek pesantren. Namanya orang pesantren kan pasti baik banget doa, cong. Sering berdoa kan. Sama juga adanya dia pesantren yang cewek. Iya, adik gue yang cewek pesantren, Gontor. Tapi sekarang udah jadi guru. Gontor Putri, adik gue dulu. Terus Itu namanya gue begini kan, doa aja jarang, apalagi ngaji gitu kan. Iya. Pasti diketawain sama jin. Ya begitu dah. Ngaji anjir. Ya, bocah berdosa pakai ngomong Arab. kata jin, ya bocah kosong. Gue merasa hidup gue ini sampai sekarang ini, gue merasa gue belum ada apa-apanya. Ya walaupun menurut gue udah membuat ataupun melakukan berbagai macam perbuatan baik gitu ya. Tapi menurut gue sampai saat ini gue belum bisa menempatkan posisi gue di orang yang terbaik. Menurut gue gitu. Karena gue pernah dengar orang baik itu nggak pernah bilang kalau dirinya itu baik. Jadi sampai sekarang itu tuh gue belum pernah merasa diri gue baik. Gitu aja sih. Tapi gue mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik aja. Itu sih menurut gue. Jadi itu cerita-cerita gue yang ya dulu yang nggak jelas lah menurut gue. Sampai akhirnya gue bisa ngerasain hal itu. Oke, thank you berat buat Mas Angga udah mau datang ke acara ngocok, ngopi, cekcok. Sedikit edukasi buat kita semua. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama. Tetaplah semangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bijak. Karena sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wait bang, kita bakalan ketemu lagi di acara ngocok-ngocok berikutnya. Bye bye. See you next time.